Pernahkah kalian mendengar kalimat, anak yang hiperaktif pasti gara-gara kebanyakan makan gula? Sebenarnya, konsep sugar rush yang menyatakan bahwa anak menjadi hiperaktif karena kebanyakan makan gula tidak sepenuhnya benar. Menurut penelitian saat ini, konsumsi gula yang berlebihan pada anak tidak berhubungan dengan hiperaktivitas. Namun, ini tidak berarti makan gula dalam jumlah banyak itu aman bagi anak-anak. Anak-anak di bawah 2 tahun sebaiknya tidak mengonsumsi gula tambahan dari makanan maupun minuman lebih dari 25 gram atau sekitar 6 sendok teh per hari. Penting untuk memberikan gula pada anak dengan takaran yang tepat, karena gula darah yang terlalu tinggi pada anak dapat sangat berbahaya. Meskipun tidak berhubungan dengan hiperaktivitas, konsumsi gula yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit diabetes mellitus, baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui gejala dan tanda anak yang mengalami kelebihan gula, dan mari kita bahas. Pertama, sering haus dan sering buang air kecil. Ini adalah gejala klasik dari kelebihan gula, di mana kadar gula yang tinggi dalam darah memberikan sinyal kepada tubuh untuk membuang kelebihan gula melalui urin. Anak-anak dengan kadar gula tinggi biasanya akan sering ke toilet untuk buang air kecil dan bahkan bisa sering mengompol di malam hari, meskipun sebelumnya tidak pernah mengompol. Selain itu, sering buang air kecil dapat menyebabkan penurunan volume cairan dalam pembuluh darah, sehingga menimbulkan rasa haus. Apa bedanya dengan anak yang benar-benar ingin minum karena gula darah tinggi? Ketika gula darah terlalu tinggi, anak akan sering minum dan sering buang air kecil, namun rasa hausnya tidak terlampiaskan meskipun sudah minum banyak. Misalnya, jika biasanya di pagi hari anak hanya minum 1 gelas air, karena gula darahnya terlalu tinggi, anak tersebut akan minum 2-3 gelas air dan terus-menerus buang air kecil. Ini adalah gejala dari kelebihan gula darah pada anak. Kedua, penurunan berat badan. Anak yang mengalami kelebihan gula biasanya awalnya akan terlihat gemuk. Namun, ketika gula tersebut tidak mampu diserap oleh tubuh dan terus-menerus dibuang melalui urin, gula darah yang terlalu tinggi tidak dapat menghasilkan energi dalam sel. Akibatnya, terjadi pemecahan protein dan lemak dalam tubuh anak, menyebabkan penurunan berat badan. Jadi, meskipun anak sudah makan banyak makanan manis seperti kue, permen, ciki, coklat, minum susu, dan lainnya, tetapi berat badannya tetap tidak naik, sering buang air kecil, sering haus, malah mengalami penurunan berat badan. Sebaiknya segera cek kadar gula darah anak. Jangan sampai anak mengalami kadar gula darah tinggi yang berbahaya. 3. Kelemahan atau kelelahan. Berlawanan dengan konsep sugar rush, anak-anak dengan kadar gula yang terlalu tinggi biasanya lebih mudah lelah daripada biasanya. Mereka merasa kelelahan dan sering ingin tidur. Mengapa demikian? Tubuh mendapatkan energi dari pemecahan gula darah yang masuk ke dalam sel setelah kita makan. Namun, jika tubuh anak tidak mampu memproses gula tersebut menjadi energi, gula darah akan menumpuk dalam darah tanpa diubah menjadi energi, sehingga anak menjadi lemas dan lelah. Jadi, meskipun sudah makan, anak tetap merasa capek dan mengantuk. Jika gejala ini muncul, sebaiknya segera periksa kadar gula darah anak. 4. Lapar terus-menerus. Gula darah yang menumpuk dalam darah membuat tubuh tidak dapat memprosesnya menjadi energi, sehingga anak merasa lapar terus-menerus. Ini adalah bagian dari triad gejala klasik diabetes, yaitu rasa lapar terus-menerus, rasa haus terus-menerus, sering buang air kecil, dan penurunan berat badan drastis. Jadi, meskipun anak makan dan minum terus-menerus, tetapi sering ingin buang air kecil dan mengalami penurunan berat badan yang drastis, ini bisa menjadi tanda bahwa kadar gula darah anak terlalu tinggi. 5. Mudah marah. Kadar gula yang terlalu tinggi dalam darah, tetapi tidak diubah menjadi energi dapat membuat anak merasa lelah, haus terus-menerus, lapar terus-menerus, yang akhirnya membuat anak jadi moody, gelisah, dan mudah marah. 6. Ruam popok atau munculnya jamur di area pantat maupun selangkangan anak. Anak-anak dengan kadar gula yang tinggi memiliki kencing yang mengandung gula dan ini sangat disukai oleh bakteri dan jamur.
Jika masih menggunakan popok, mereka akan mudah mengalami ruam popok. Jika tidak menggunakan popok, mereka akan sering merasakan gatal di area selangkangan dan jamur bisa muncul di sana. Jika gejala ini muncul, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. 7. Nafas berbau aseton. Bau ini mirip dengan pembersih cat kuku. Hal ini terjadi karena tubuh tidak mampu menghasilkan energi dari gula dalam darah dan akhirnya memecah lemak, menghasilkan zat yang disebut keton. Tingginya kadar keton dalam darah menyebabkan nafas berbau seperti buah manis atau cat kuku, menghasilkan bau khas aseton. Dan yang terakhir adalah acanthosis nigricans. Ini adalah kondisi kulit yang menghitam dan bertekstur seperti beludru yang muncul di area lipatan-lipatan tubuh seperti leher bagian belakang, tengkuk, ketiak, pangkal paha, dan selangkangan. Pada anak-anak, kondisi ini paling sering muncul di area tengkuk, terutama pada anak yang obesitas atau memiliki berat badan berlebih. Jika anak mengalami acanthosis nigricans, maka bisa dicurigai bahwa kadar gula darahnya terlalu tinggi. Jika anak Anda mengalami gejala-gejala tersebut, jangan tunda untuk segera konsultasi dengan dokter spesialis anak agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di tips kesehatan lainnya.